没说完呢，我只要吃莲王。本大小姐像是初二番。要啊，2颗吃莲。怎么办？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Inverse episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-10. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 9. Kemarin, Feng Hao sempat berselisih dengan Yang Xing, karena menduga dia telah berbuat yang tidak-tidak kepada dirinya. Padahal Feng Hao hanyalah mengobatinya saja. Alhasil Feng Hao pun tidak mau berbicara lagi kepadanya. Kesal dengan perbuatan dari Feng Hao, Yang Xing pun langsung saja menyerangnya dengan petir. Hal ini membuat Xin Hao senang, pasalnya dengan kekuatan petir murni akan membuat Feng Hao bisa berkembang lebih cepat lagi. Alhasil Feng Hao pun terus membuat gadis ini kesal. Sayangnya petir yang digunakan oleh Yang Xing sangatlah kuat, sampai-sampai membuat Feng Hao tidak sadarkan diri. Selain itu, masalah baru datang menghampiri Yang Xing. Monster ular pun muncul untuk menyerangnya. Berhubung ia masihlah belum pulih, jadi tentu saja monster ini sangatlah merepotkan dirinya. Untung saja Feng Hao datang untuk menyelamatkannya, dan saat ini dia sudah berada di ranah martial praktikor tingkat menengah. Pertarungan pun terjadi dan tentu saja Feng Hao berhasil mengalahkan monster itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada seekor kera yang telah dikepung oleh beberapa perampok, yang mana mereka berencana untuk menangkapnya. Dengan begitu mereka akan menghasilkan begitu banyak uang. Guang Zuzi tentu akan menangkapnya. Ia menganggap ini adalah hari sial bagi kera tersebut. Akan tetapi belum sempat menangkap kera itu, mereka pun melihat ada sebuah cahaya yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kekuatan guntur ini membuat mereka yakin itu adalah Yang Xing. Alhasil mereka pun tidak mempedulikan si kera dan memilih untuk pergi ke sana agar bisa mendapatkan peta harta karun. Kembali kepada Feng Hao yang menanyakan kondisi dari Yang Xing. Akan tetapi gadis itu tidak mau berterima kasih kepada Feng Hao dan malah menganggap kalau dia hanya pengganggu saja. Padahal Yang Xing bisa saja menghabisi ular tersebut. Namun Feng Hao tahu kalau Yang Xing hanya berpura-pura kuat saja. Ia pun memberikan perawatan kepadanya. Feng Hao menggunakan teknik pengobatan yang sebelumnya dia pelajari. Sepertinya Yang Xing mulai merasa nyaman dengan Feng Hao. 要不是你突然出现，吓了我一跳。大小姐，还是本小姐就给你一次献殷勤的。 Setelah semua itu mereka pun mulai melakukan perjalanan. Xian Hao bisa melihat dengan jelas kalau saat ini Yang Xing terus menatap ke arah Feng Hao. Jadi dia pun memiliki sebuah ide yang mana dia mengejutkan Feng Hao agar bisa menatap ke arah Yang Xing. Ini pun membuatnya bingung karena Yang Xing tidak berbicara apa-apa. Selain itu dia meminta Feng Hao untuk tidak menganggap remeh dirinya. Karena bagaimanapun ia memahami teknik penyembuhan tingkat surga. Mendengar apa yang dia katakan membuat Feng Hao muak dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Di sini Yang Xing penasaran Feng Hao berasal dari sekte mana. Terlebih lagi dia itu memiliki teknik penyembuhan yang tidak biasa. Mungkin saja dia itu berasal dari sekte besar. Feng Hao tidaklah menjawab dan hanya akan membantunya dalam menemukan teratai merah. Hanya saja ia agak ragu apakah gadis ini bisa menepati janjinya. Yang Xing berjanji karena selain 2 biji teratai merah, harta lainnya akan dia serahkan kepada Feng Hao. Karena bagaimanapun dia hanya menginginkan teratai merah saja. Feng Hao paham dan akan memegang perkataannya. Tapi Xian Hao ini juga tertarik dengan biji teratai merah. Jadi kemungkinan dia itu memiliki sebuah rencana. 我还没说完呢，我只要吃莲王。本大小姐像是初二番。要啊，2颗吃莲王的。 Di sisi lain, para perampok ini tengah berada di tempat yang sebelumnya Feng Hao singgahi. Berhubung sudah tidak ada orang di sini, maka mereka pun akan melakukan pencarian. Karena bagaimanapun wilayah di sini tidak begitu besar. Jadi mereka bisa melakukan penyergapan kepada Yang Xing. Kali ini mereka tidak akan pernah membiarkan gadis itu melarikan diri.
Kembali lagi kepada Feng Hao dan Yang Xing. Mereka terus melakukan perjalanan sampai akhirnya Yang Xing berhenti. Seakan-akan dia merasakan sesuatu. Namun dia itu tidaklah memberitahukan apapun kepada Feng Hao. Mereka kini telah berada di sebuah tempat, namun tidak ada tanda-tanda ada harta di sini. Yang Xing pun bingung di manakah harta itu berada. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan oleh serangan dari para perampok. Dan musuh sebanyak ini tentu saja akan sangat merepotkan mereka. Guangzui meminta untuk menyerahkan peta harta karun kepadanya, karena begitu dia bisa mengampuni nyawa mereka. Namun tentu saja Yang Xing tidaklah percaya, karena meskipun dia memberikan peta itu, maka mereka pasti akan tetap menghabisi dirinya. Penyerangan pun mulai dilakukan oleh para perampok. Feng Hao tidak tinggal diam saja dan langsung saja memberikan perlawanan dengan tinju petir miliknya. 怎么了？ Ia sama sekali tidaklah tahu kalau dirinya memiliki atribut petir. Ini semua bisa terjadi karena Feng Hao telah menyerap kekuatan petir milik Yang Xing. Jadi tubuh voidnya itu bisa beradaptasi dengan kekuatan ini dan menjadikannya sebagai miliknya. Yang Xing meminta Feng Hao untuk tidak berdiam diri dan memberikan bantuan kepadanya. Meskipun mereka hanya berdua saja, namun Feng Hao dan Yang Xing bisa dengan mudah mengalahkan beberapa anggota kelompok dari Guangzi. Ini pun membuatnya menjadi sangat marah dan akan turun tangan sendiri dalam mengambil peta harta karun itu. Pertarungan pun terjadi di antara Feng Hao dan Guangzui. Sedangkan Yang Xing akan berhadapan dengan para bawahannya. Di sini Yang Xing meminta Feng Hao untuk berhati-hati, karena bagaimanapun musuhnya berada di tingkat martial apprentice tingkat menengah. Para bawahan dari Guangzi tidak akan pernah membiarkan Yang Xing membantu Feng Hao. Nah, sepertinya mereka ini tengah dalam masalah besar, karena bagaimanapun kekuatan Guangzi terlalu hebat, jadi sangatlah menyulitkan Feng Hao dalam menghadapinya. Dan gini mereka benar-benar telah terpojok. Sadar sudah tidak bisa menang lagi, Feng Hao pun meminta Yang Xing untuk pergi secepat mungkin. Sedangkan dirinya akan menahan pergerakan orang-orang itu. Tapi Yang Xing tidak kunjung membuat keputusan. Sampai akhirnya sebuah serangan pun menghantam para perampok ini. Semua itu berasal dari sosok kera besi yang tiba-tiba saja muncul. Kedatangannya tentu saja membuat Feng Hao dan yang lainnya menjadi terkejut, karena bagaimanapun ini adalah monster tingkat tinggi. Monster ini tidaklah pandang bulu dan menyerang siapapun yang dia anggap berbahaya. Feng Hao dan juga Yang Xing pun menjadi incarannya. Entah kenapa kera ini terus saja mengejar Yang Xing, padahal Feng Hao sudah mengalihkan perhatiannya. Namun kera ini tetap saja mengejar Yang Xing. Tidak mau gadis itu terluka, Feng Hao pun mengerahkan semua kekuatan yang dia miliki agar bisa menghentikan pergerakan dari kera iblis. Meskipun memakan waktu yang cukup lama, tapi Feng Hao berhasil membuat kera itu terpental dan menyelamatkan Yang Xing. Dia pun kebingungan mengapa Feng Hao malah menyelamatkan dirinya, padahal dia itu memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Sebagai pria sejati, tentu saja Feng Hao tidak akan membiarkan seorang gadis terluka begitu saja. Karena incarannya sudah pergi, membuat kera iblis menjadi begitu marah dan mulai melakukan pengejaran. Sedangkan para perompak ini akan memanfaatkan kesempatan itu, karena kapan lagi mereka bisa mendapatkan peta harta karun dan juga tubuh kera iblis di saat yang bersamaan. Para bawahan memuji rencana tuan mereka, karena bagaimanapun kera iblis terkenal dengan harga yang begitu mahal. Jadi jika mereka berhasil menangkapnya, maka tentu saja mereka ini akan kaya mendadak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.